Halo teman-teman sekalian, selamat datang di YouTube channel aku. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang beberapa tips yang bisa teman-teman jadikan referensi agar cepat hamil. Untuk pasangan muda yang baru menikah, yang pengen cepat punya keturunan, atau mungkin ibu bapak yang ingin nambah momongan lagi, beberapa tips berikut ini bisa kalian jadikan referensi agar lebih cepat untuk memperoleh keturunan. Tips yang pertama yaitu terapkan pola hidup sehat. Nah, buat teman-teman nih yang udah mulai ingin merencanakan kehamilan atau mau program hamil, harus mulai makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, perbanyak konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, harus lengkap ada karbohidratnya, protein hewani, nabati, dan juga jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih 2 liter atau 8 gelas sehari. Selain itu, untuk calon ibu yang ingin merencanakan kehamilan juga sebaiknya mengkonsumsi asam folat minimal 3 bulan sebelum rencana kehamilan. Nah, tujuannya apa? Konsumsi asam folat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya cacat pada janin. Calon ibu yang merencanakan kehamilan bisa mengkonsumsi asam folat 1 kali sehari. Selain makan makanan dengan gizi yang seimbang, olahraga juga sangat diperlukan. Nah, teman-teman bisa memulai melakukan olahraga sekitar 15-30 menit, bisa yoga, zumba, jogging, aerobik, atau olahraga lainnya yang kalian sukai, sebanyak 2-3 kali seminggu aja. Nah, kalau olahraga yang berlebihan juga nggak dianjurin nih, karena olahraga yang overtraining atau terlalu berlebihan, terlalu berat, malah akan memicu terjadinya gangguan kesuburan. Sel telurnya bisa terganggu, kualitas sel spermanya pun juga bisa menurun akibat dari olahraga yang berlebihan. Nah, buat ibu-ibu nih yang masih pakai KB tapi pengen nambah momongan, sebaiknya KB-nya dilepas dulu. Apalagi buat ibu-ibu yang biasa menggunakan KB suntik 3 bulan. Jadi KB suntiknya ini harus dihentikan penggunaannya minimal 9 bulan sebelum rencana kehamilannya. Kenapa? Karena untuk KB suntik 3 bulan, untuk kembalinya subur seorang wanita itu memerlukan jangka waktu yang lebih lama. Karena di sini kebiasaan ibu-ibu yang pakai KB 3 bulan tuh kan biasanya nggak dapat mens atau mensnya hanya sedikit-sedikit, spotting, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan siklus menstruasi yang kembali teratur, kembali subur, itu perlu jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penggunaan KB lainnya. Tips selanjutnya yaitu ketahui kapan masa subur. Nah, buat calon ibu atau ibu-ibu yang pengen nambah momongan lagi, mulai lagi nih dihitung-hitung kapan masa suburnya. Kenapa? Karena pada masa subur adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan hubungan seksual jika ingin hamil. Pada masa subur akan terjadi pelepasan sel telur atau ovulasi. Nah, jika ada sperma yang masuk, maka akan terjadi kehamilan. Terus gimana caranya kita tahu sedang masa subur atau tidak? Nah, untuk teman-teman yang siklus haidnya teratur atau setiap 28 hari sekali, biasanya masa subur akan terjadi pada hari ke-12 atau hari ke-16 sebelum menstruasi berikutnya. Masa subur ditandai dengan lendir vagina yang lebih bening, lebih jernih, seperti putih telur. Nah, untuk teman-teman yang siklus haidnya tidak teratur, biar teman-teman gak ribet ngitung-ngitung kapan masa suburnya, jadi di sini teman-teman bisa download, sudah banyak ada aplikasi kalkulator menstruasi yang bisa teman-teman download di Play Store. Nah, di sini aku akan berikan beberapa link yang bisa kalian download. Aku nanti akan kasih di description box. Itu bisa teman-teman pilih yang mana cocok. Jadi di sana teman-teman hanya perlu memasukkan hari pertama menstruasi dan kapan hari terakhir menstruasi kalian. Nah, misalnya nih, kalian hari pertama menstruasinya tanggal 2 April 2020, kemudian hari terakhir menstruasinya adalah tanggal 8 April 2020, seperti itu. Nanti akan secara otomatis kalkulator menstruasi itu yang menghitung kapan masa subur dan perkiraan ovulasi teman-teman. Nah, berhubungan seksual yang baik itu sebaiknya pagi, malam, atau siang hari. Nah, jika menginginkan kehamilan, sebaiknya teman-teman melakukan hubungan seksual saat malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari, biasanya setelah melakukan hubungan seksual, calon ibu atau ibu-ibu tuh biasanya kan bisa langsung rebahan, bisa langsung istirahat. Sehingga
sperma yang sudah tertampung di dalam vagina itu bisa menggenang dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, hormon-hormon juga biasanya bekerja lebih optimal pada malam hari, sehingga biasanya ovulasi akan terjadi pada malam hari. Terus posisi hubungan seksual yang baik agar cepat hamil itu gimana? Wanita di atas, wanita di bawah, atau posisi lainnya? Agar cepat hamil, teman-teman harus melakukan hubungan seksual dengan posisi yang tidak melawan gravitasi. Posisi hubungan seksual yang tidak melawan gravitasi yang bisa teman-teman lakukan yaitu posisi klasik atau misionaris, di mana wanita berada di sebelah bawah dan pria di sebelah atas. Nah, selain itu posisi lainnya yang dapat teman-teman lakukan adalah doggy style. Jadi setelah melakukan hubungan seksual, teman-teman sebaiknya jangan langsung berdiri atau jangan langsung bangun, jangan langsung cebok. Tiduran dulu, diam dulu selama 5-10 menit sehingga cairan sperma yang menggenang di vagina kalian tidak langsung tumpah keluar. Selain itu, apabila teman-teman melakukan posisi klasik atau misionaris, jadi setelah hubungan seksual, bagian bokong teman-teman calon ibu atau ibu-ibu bisa diganjel dulu pakai bantal selama 5-10 menit, kemudian kakinya tetap ditarik seperti posisi orang melahirkan, kemudian apabila melakukan hubungan seksual dengan posisi doggy style, jadi teman-teman perempuan calon ibu bisa melakukan sujud dulu selama 5-10 menit. Ini tujuannya untuk tetap menjaga sperma yang sudah dikeluarkan, yang sudah berada dalam vagina itu tidak langsung tumpah keluar. Untuk calon ayah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar istri Anda cepat hamil. Jadi Anda harus stop merokok, baik perokok aktif, perokok pasif, kemudian hindari alkohol, dan juga harus hindari kegemukan. Kenapa? Karena pada pria dengan kegemukan atau cenderung memiliki kelebihan berat badan, spermanya itu akan bergerak lebih lambat sehingga akan memperkecil terjadinya peluang kehamilan. Nah, buat bapak-bapak calon ayah yang masih suka berendam air panas, yang masih suka pakai pakaian dalam atau celana yang agak ketat, yang masih suka naruh HP-nya di saku celana, ya di dekat 2 biji bapak itu harus di stop dulu. Kenapa? Karena sperma yang diproduksi oleh 2 biji bapak itu tidak tahan panas. Paparan panas akan menurunkan kualitas sperma, bentuknya jadi nggak normal, ekornya jadi nggak normal, geraknya jadi lebih lambat, kemudian juga akan terjadi proses kerusakan pada DNA atau gen yang terkandung di dalam sperma. Buat teman-teman calon ibu atau ibu yang mau menambah momongan, berat badan kalian juga harus diperhatikan. Tidak boleh terlalu kurus ataupun terlalu gemuk. Wanita dengan tubuh yang terlalu kurus atau terlalu gemuk akan mengalami kecenderungan untuk mengalami gangguan hormon, sehingga akan mengganggu proses terjadinya pelepasan sel telur. Nah, teman-teman udah mulai bisa cek nih dalam kategori kurus, berat badan ideal, atau gemuk. Caranya gimana? Kalian bisa hitung indeks massa tubuh atau IMT kalian. Nah, rumusnya yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Misalnya, berat badan teman-teman 55 kg dengan tinggi badan 165 cm. Maka, cara menghitungnya 55 kg dibagi 1,65 kuadrat. Jadi, tingginya kita ubah dulu ke dalam bentuk meter. Nah, hasilnya adalah 20,20. Untuk melihat kategorinya, teman-teman bisa lihat di tabel berikut. Nah, tadi kita sudah dapat hasil perhitungan IMT-nya 20,20, jadi masuk ke kategori berat badan ideal. Kalau misalnya IMT teman-teman itu 18,4 ke bawah, berarti berat badan teman-teman itu berada dalam kategori berat badan kurang. Sedangkan apabila IMT teman-teman itu di atas 25, maka teman-teman kecenderungan memiliki berat badan berlebih atau kegemukan.
Tips yang selanjutnya yaitu hindari stres. Nah, teman-teman di sini udah harus mulai nih belajar untuk memanage stres. Harus hindari pekerjaan kantor yang bisa bikin kalian stres jika ingin cepat hamil. Selain itu juga jangan terlalu nge-push ke diri kalian atau pasangan biar cepat-cepat hamil. Jadinya kalau kalian terlalu nge-push diri kalian sendiri, malah kalian nggak rileks, hubungan kalian nggak bagus. Pada saat melakukan hubungan seksual juga kalian terus pikirannya terbayang-bayangi, aku harus cepat hamil, aku harus cepat hamil. Yang ada malah kalian itu nggak hamil-hamil. Jadi yang teman-teman harus lakukan adalah santai, rileks, menikmati waktu momen berdua bersama pasangan, jadi menikmati hubungan seksual kalian. Jadi pada saat melakukan hubungan seksual juga lebih rileks, lebih lepas, sehingga hormon-hormon reproduksi yang berfungsi untuk pelepasan sel telur, kemudian untuk memproduksi kualitas sperma itu juga bekerja dengan optimal, sehingga kualitas sel telur yang dihasilkan maupun kualitas sel sperma yang dihasilkan juga baik. Saran terakhir yang bisa aku kasih ke teman-teman yang pengen cepat hamil adalah pemeriksaan prakonsepsi, terutama untuk pasangan muda yang baru menikah. Nah, apa sih pemeriksaan prakonsepsi itu? Jadi, pemeriksaan prakonsepsi itu adalah pemeriksaan awal untuk mengetahui gambaran umum kesehatan organ reproduksi kalian. Untuk calon ibu, kalian bisa melakukan pemeriksaan prakonsepsi di dokter kandungan. Nah, jadi di sana kalian akan mengetahui gimana sih gambaran umum keadaan atau kesehatan organ reproduksi kalian. Misalnya, posisi rahimnya seperti apa, ketebalannya normal atau tidak, serta gambaran umum lainnya. Nah, untuk bapak atau calon ayah bisa melakukan pemeriksaan prakonsepsi di dokter andrologi. Jadi di sana akan diperiksa kualitas sperma yang seperti apa, normal atau tidak, apakah ada kelainan pada bentuk sperma, kecepatan pergerakan sperma, atau motilitasnya, seperti itu. Nah, selain itu juga kalian bisa mengetahui apakah terjadi gangguan lain pada organ reproduksi kalian, misalnya apakah terjadi varikokel atau gangguan-gangguan lainnya. Jadi, kenapa aku saranin teman-teman untuk melakukan pemeriksaan prakonsepsi? Karena kalau misalnya ada sesuatu atau hal-hal tertentu yang dapat mengganggu kesuburan kalian, itu kalian taunya lebih awal. Tahu lebih cepat kalau misalnya terjadi masalah pada organ reproduksi kalian di usia yang lebih muda. Dengan stres akibat belum punya anak yang masih minim akan meningkatkan keberhasilan pengobatan. Sehingga peluang kalian untuk mendapatkan anak atau hamil secara alami juga lebih besar. Nah, itu tadi 9 tips yang sudah aku bagikan tentang gimana caranya biar cepat hamil. Semoga video aku kali ini dapat membantu teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan 2 garis merah. Kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu punya pertanyaan seputar topik yang tadi aku bahas, atau misalnya seputar kehamilan, tumbuh kembang anak, kesehatan reproduksi, ketik di kolom komentar apa pertanyaan kalian, atau misalnya kalian juga bisa lakukan konsultasi gratis lewat email di aku. Nanti aku taruh emailnya di bawah ini. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.